Belajar yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang pecahan campuran. Nah, yang dikatakan pecahan campuran adalah pecahan yang dimana terdapat bilangan bulat dan terdapat pecahan biasa. Contohnya, 3/1/2. 3 ini merupakan bilangan bulat, sedangkan 1/2 ini merupakan pecahan biasa. Nah, jadi intinya yang dikatakan pecahan campuran itu adalah gabungan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Kemudian berikutnya adalah pecahan desimal. Nah, yang dikatakan pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, biasanya pecahan desimal itu dinyatakan dengan tanda koma. Sebagai contoh, 0,2, 0,54, 0,135 misalnya. Nah, apabila satu angka setelah koma, maka ini sama artinya dengan per 10. Berarti ini sama artinya dengan 2/10. Dan apabila terdapat dua angka setelah koma, ini ya, maka ini artinya sama dengan per 100. Jadi sama artinya dengan 54/100. Dan apabila terdapat 3 angka setelah koma, maka ini sama artinya dengan per 1000. Berarti ini sama artinya dengan 135/1000. Itu terkait dengan pecahan desimal. Kemudian berikutnya adalah persen. Persen itu sama artinya dengan per 100 atau dibagi 100. Sebagai contoh, 25%. 25% itu sama artinya dengan 25/100. Kemudian contoh berikutnya misalkan 50%, berarti sama artinya dengan 50/100. Nah, ini terkait dengan macam-macam pecahan. Sekarang kita masuk ke cara mengubah pecahan ke dalam bentuk pecahan lainnya. Oke, mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk pecahan lainnya. Yang pertama adalah mengubah bentuk pecahan biasa
ke pecahan campuran. Nah, syarat untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran adalah apabila pada pecahan itu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 3/2. Ini sama artinya dengan 3 dibagi 2. Kita potretnya di sini ya. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 kira-kira 1. 1 kali 2 hasilnya 2. Setelah itu kita kurang, sisanya 1. Nah, sisa ini kita gabung dengan pembagi. Kita tulisnya di sini aja ya, biar tidak bingung. Ini sehingga menjadi 1/2. Jadi 1/2 ini datangnya dari sisa pembagian. Ini masih nyisa 1, ini pembaginya 2. Jadi karena kita merubah ke dalam bentuk pecahan campuran, langsung saja kita tulis sisanya ini ke jawaban kita atau ke hasil pembagiannya biar tidak bingung. Maka 3/2 sama artinya dengan 1/2 atau 3/2 itu nilainya sama dengan 1/2 pada pecahan campuran. Kemudian contoh berikutnya 4/3 sama dengan, berarti ini sama artinya dengan 4 dibagi 3. Ini kita hapus aja ya. 4 dibagi 3 kira-kira 1 kali 3 hasilnya 3, kurang 4 ambil 3 sisanya 1. Sisanya ini kita naikkan ke sini aja ya sebagai hasil. Jadi 4/3 itu sama artinya dengan 1/3 di dalam bentuk pecahan campuran. Kemudian yang kedua, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal, ke dalam bentuk pecahan desimal. Contoh 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, kita juga bisa menggunakan metode Purugapit ya untuk menghitung. Berarti 1/2 berarti sama artinya dengan 1 dibagi 2. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah 1 dibagi 2. Tentunya tidak bisa karena 1 ini lebih kecil daripada 2 atau yang dibagi lebih kecil daripada pembagi. Supaya bisa, setelah 1 ini kita tambahkan 0, kemudian jawabannya kita awali dengan 0, nah baru setelah itu baru kita bagi seperti biasa. Ini berarti 1 yang tadi menjadi 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Atau 2 kali berapa yang hasilnya 10. 5 kali 2 hasilnya 10. 10 ambil 10 hasilnya 0. Berarti 1/2 itu sama artinya dengan 0,5 pada pecahan desimal atau 0,5 dalam bentuk desimal. Kemudian contoh berikutnya 3/4 misalnya. Ini kita hapus saja ya. Berarti 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa karena 3 lebih kecil daripada 4 seperti tadi. Di sini kita tambahkan 0. Pada jawabannya kita tambahkan 0,
Berarti 3 yang tadi itu menjadi 30. 30 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 30 atau mendekati 30. Dan tidak boleh lebih dari 30. Ketemu 7. 7 kali 4 hasilnya 28. 30 ambil 28. 2 dibagi 4 tidak bisa, tambahkan 0 lagi. Sehingga 2 ini menjadi 20. 20 bagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 20? Ketemu 5. 5 kali 4, 20. 20 ambil 20, 0. Berarti 3/4 itu sama nilainya dengan 0,75 di dalam bentuk pecahan desimal. Oke, ini kita hapus. Kemudian yang ketiga, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Contoh, tiga per 5 sama dengan titik-titik persen. Nah, untuk mengetahui berapa persen nilai 3/5, kita kotaknya di bawah aja ya. Berarti sama dengan 3/5 dikali 100%. Nah, sampai di sini yang pertama adalah 100 kita bagi 5, ketemu hasilnya 20. 20 hasil pembagian ini kita kali lagi dengan pembilang. Berarti 100 bagi 5 hasilnya 20. 20 kali 3 hasilnya 60%. Berarti 3/5 itu sama nilainya dengan 60%. Kemudian contoh berikutnya di sini ya, contoh yang kedua. 7/10 sama dengan titik-titik persen. Berarti sama dengan 7/10 dikali 100%. Nah, seperti tadi, berarti 100 kita bagi 10, ketemu hasilnya 10. 10 kali 7 hasilnya 70%. Berarti 7/10 itu sama artinya dengan 70%. Itu terkait dengan cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan lainnya. Mungkin hanya sekedar ini materi kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.